Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Muslimah dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa merupakan kunci peradaban. Dengan bahasa, komunikasi dapat berjalan dengan baik. Manusia memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan bahasa kita dapat berinteraksi satu sama lain. Begitu pula dengan bahasa Indonesia yang telah lama menjadi tradisi bangsa ini yang harus kita eksistensikan hingga menjadi bahasa internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Harapannya, bahasa Indonesia dan budaya yang ada di Indonesia dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat luar. Bahasa sendiri merupakan alat komunikasi yang berbentuk simbol bunyi yang berasal dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berinteraksi di dalam masyarakat. Seperti halnya bahasa Indonesia yang telah menjadi identitas bangsa ini yang termuat dalam Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita harus mengeksistensikan bahasa Indonesia tak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Pasal 24 tahun 2009 tentang bendera, lambang, bahasa, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang pertama, salah satunya adalah menggunakan BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, dengan konsep BIPA yang berbasis budaya, sehingga orang asing lebih mudah memahami bahasa Indonesia dengan mengenal budaya, adat istiadat, yang otomatis akan menarik minat warga negara asing. Memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengajarkan tentang linguistik, kebahasaan bahasa Indonesia. Kedua, pelafalan yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah harapannya para penutur asing bisa berkomunikasi bahasa Indonesia dengan baik. Kita sebagai warga negara yang baik harus bisa melestarikan, menjaga, dan mengeksistensikan bahasa Indonesia melalui budaya, seni, dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia sehingga orang luar tertarik untuk memahami apa saja budaya yang kita miliki termasuk bahasa. Langkah yang ketiga, kita dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari juga harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar, sehingga kita akan terbiasa dan mengajarkan hal yang baik. Yang terakhir, publikasi pada media massa juga sangat berperan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan ikut mempublikasi bahasa Indonesia, sehingga bahasa kita akan lebih jauh diterima dan dikenal oleh masyarakat luas. Kesimpulan dari saya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang layak untuk dijadikan sebagai bahasa internasional. Nah, akan tetapi, kita juga harus memiliki upaya-upaya untuk mewujudkan hal tersebut yang memerlukan kerjasama antar beberapa pihak dan kita harus bekerja sama. Untuk itu, kita harus turut andil dalam mewujudkan cita-cita dan harapan kita semua dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.